biasanya bapak-bapak sama ibu-ibu itu yang suka minum jahe merah ini instan ya. Terus tadi ada wedang uwuh. Nah ini wedang uwuh yang versi kecil, versi kecilnya versi aja ada seperti kecil-kecil ini 15. Terus selanjutnya ada versi kecilnya atau versi sasetnya. Ini versi sasetnya jahe merah lengkap semuanya, ada yang versi saset ini. Oke teman-teman, itu beberapa produk dari Bulis. Semoga kalian tertarik dan ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita udah bersama owner jamu Bulis. Nah, jadi kita Bulis ini kita dari Prodi KPI Win Salatiga, mau sharing-sharing tentang usaha yang Bulis rintis ini. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, ya mungkin buat belajar, buat motivasi juga. Nah, pertama aja ya Bu. Jadi awal mula Bulis ini merintis usaha Bulis ini sehingga bisa sukses sampai sekarang. Cerita ya untuk yang melatar belakangi usaha ini. Usaha ini kita rintis pada saat akhir Desember. Saat itu kita merasakan semuanya krisis moneter yang berkepanjangan. Tetapi memang usaha ini awalnya adalah resep dari orang tua. Kebetulan ibu saya saat itu bisa membuat jahe wangi instan. Ini kebetulan juga resep dari anak-anak KKN UGM pada saat itu. Kebetulan Bulis kan aslinya dari Kebumen. Pada saat itu kita pulang ke sana, ternyata di meja itu sudah ada tadi jahe wangi instan itu, dan saya rasakan rasanya kok enak, beda dengan yang lain. Nah, saya mencoba saat itu kok kayaknya ini prospek deh untuk dikembangkan. Tetapi sebetulnya kan sebelum kita menggeluti usaha ini, waktu itu saya membuat warung di sebelah. Jadi waktu itu ada kedai sarapan pagi. Nah, kemudian setelah kita pertimbangkan berjalannya dengan waktu, saya memilih untuk menekuni usaha ini. Ya, yang namanya usaha pasti harus ada analisanya. Ketika pada saat itu yang pasti bahannya murah, kemudian juga di seputaran di Ungaran juga banyak lah. Biasanya kan kita analisa bisnis itu kan kalau dekat dengan bahan baku itu akan mempermudah untuk proses produksinya, kemudian cost-nya juga tidak begitu mahal. Dan yang pasti kalau orang usaha kan pasti profit oriented ya, berarti kayaknya profitnya lumayan deh kan, seperti itu. Jadi itu yang melatar belakangi usaha kami rintis. Dan yang pastinya pada saat itu kan juga kalau yang namanya jahe itu kan menghangatkan. Kita posisi di wilayah Ungaran secara letak geografis itu kan menguntungkan karena hawanya dingin. Itu menjadi salah satu alasan. Tetapi goalnya apa? Yang pastinya kita membantu perekonomian di dalam rumah tangga. Yang namanya ibu rumah tangga mau tidak mau kan, mungkin kalau orang lain bekerja entah itu di garmen atau mungkin ada yang jadi ASN ataupun karyawan apa, ketika kita sebagai ibu rumah tangga pastinya juga kepingin walaupun di rumah tapi juga bisa menghasilkan. Itu salah satu alasan yang melatar belakangi usaha ini dirintis. Itu teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi, ada nggak sih hambatan terus tantangan dalam Bulis itu menjalani usaha ini? Pasti yang namanya orang usaha itu kan tidak segampang kayak membalik telapak tangan. Semuanya butuh proses. Mungkin Rina dan teman-teman yang lain yang namanya usaha, apalagi Bulis ini boleh dibilang benar-benar merintis dari nol. Yang mana dulu mungkin masih marut sendiri, masih manual, betul manual istilahnya, belum pakai mesin, kemudian wajan, peralatan semuanya masih intinya sederhana. Nah, ketika apalagi yang namanya usaha baru pada saat itu namanya jamu instan. Orang kalau sudah mikir jamu pasti yang terpikirkan adalah pahit. Anak-anak pasti lah. Ini kan juga menjadi suatu tantangan kita, bagaimana orang itu mau minum kan gitu. Yang namanya jamu gendong misalkan
Kemudian apalagi waktu itu yang namanya jamu instan itu kan benar-benar barang yang baru, yang belum ada di pasaran boleh dibilang. Bagaimana kita untuk bisa masyarakat ataupun konsumen itu mau beli, ini yang menjadi tantangan kita sebagai apalagi usaha pemula, mau tidak mau itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Tapi pelaku usaha kan tidak boleh pantang menyerah, berarti mestinya harus ada trik. Nah, kenapa awal usaha ini kita pada saat awal pertama kan bahasanya door to door, secara untuk memasarkan bagaimana produk ini bisa diterima di masyarakat. Lah, awal pertama kan bikin sedikit, kemudian ada pertemuan dawis, ada pertemuan PKK, selalu ketika pertemuan seperti itu kita suguhkan. Nah, itu kan menjadi testimoni langsung. Oh, ternyata rasanya enak, rasanya beda dengan yang lain. Nah, kemudian untuk mensiasati pasar bagaimana? Ketika kita mencoba untuk masyarakat yang tahu, kita kan biasanya juga mengadakan yang namanya bazar atau pamerah. Nah, disitulah menjadi ajang promosi kita. Ada yang namanya welcome drink, makanya setiap kali tulis pameran di mana-mana pasti selalu bawa untuk minum gratis, orang lewat ditawarkan. Pada saat kalau sekarang sudah ini, kalau dulu kan masih pakai macam-macam ya, kayak eto-eto kayak SPG berdiri orang yang lewat setiap. Nah, ini juga bentuk suatu promosi yang intinya langsung orang minum. Ya, mungkin kita ada nilai ibadahnya juga. Orang yang jalan-jalan kehausan diniati aja, wah kamu haus, saya ngasih minum. Kan itu juga suatu ibadah. Itu secara spiritualnya. Tetapi ketika bisnis berarti orang langsung merasakan apa yang kita buat. Nah, di situ baru tahu, oh ternyata jamunya manis ya, jamunya enak ya. Lah, dan saya yakin dari katakanlah kita satu hari itu katakanlah memberi orang minum 50 atau berapa, tidak mungkin di situ nggak ada yang beli, dan yakin dan percaya. Walaupun mungkin tidak beli sekarang, mungkin juga besok. Itu intinya di dalam hal untuk merintis usaha. Hambatan awal-awal pertama semuanya pasti ya, dulu mungkin biasanya kan orang UMKM ya, bisa UMKM biasanya modal, kemudian tadi pemasaran. Bagi saya yang namanya modal itu sepanjang kita amanah di dalam hal untuk menjalankan usaha. Memang awal pertama dulu kan kita belum mengenal namanya lembaga keuangan ya, masih modal sendiri. Intinya pokoknya katakanlah membuat hari ini misalkan 1 kilo, terus besok 2 kilo, kemudian besok itu terus seperti itu, dikembangkan terus. Berani untuk merambah ke lembaga keuangan yang ada itu ketika memang pasar kita sudah jalan dan memang harus membutuhkan modal yang lumayan banyak. Karena termasuk mungkin peralatan yang tadinya mungkin wajan kecil menjadi besar, yang dulu masih Dina belum lahir lah, itu kan masih pakai kompor butterfly terus menjadi kompor gas. Itu kan semua kan tadi yang tadinya marut manual dulu, Mbah Tun yang tak suruh kita intinya tetangga suruh marut, berarti kita intinya udah mulai kan, berarti gaji orang kan. Nah, kemudian berani beli mesin parut, ada mesin apa dan segala macam. Itu juga melalui proses yang begitu panjang. Dibilang makanya yang menjadi tantangan menjadi peluang. Jadi segala sesuatunya itu asalkan kita kembali orang usaha, yang penting fokus betul-betul tadi semuanya harus proses step by step. Insya Allah semuanya akan terlewati. Yang namanya hambatan dan tantangan banyak. Kalau yang namanya di pemasaran misalkan kita nawari orang, kemudian orang nggak mau, mesti kan perasaan ada rasa mau, ada rasa segala macam itu kan. Tapi kan kita tidak boleh yang namanya pelayanan, apalagi kita istilahnya mau rekrut ya, istilahnya bagaimana produk ini bisa diterima di pasaran. Yang mau tidak mau pasti kita harus menggunakan trik ya. Tadi contohnya misalkan pas pameran kita ada welcome drink yang free untuk setiap orang lewat, bisa itu termasuk trik market juga, mungkin diantaranya seperti itu.
masih ada lagi. Kalau sekarang tenaga kerja ada namanya karyawan di UMKM, di industri rumah tangga, ada tetangganya hajatan nggak berangkat, itu kan juga menjadi suatu kendala. Jadi apa ya, bermacam-macam. Tapi kembali lagi, apapun kendala kemudian tantangan, yang penting pasti ada solusi. Mungkin itu ya teman-teman, banyak banget motivasi terus pelajaran yang bisa kita petik dari pengalamannya tulis ini. Nah, oke, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup ya. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sehat. Salam sehat. Biasanya dari empon-empon dicuci bersih dulu. Nah, dicuci itu kita menggunakan ini mesin, ya ini rekayasa sendiri, sebetulnya mesin cuci yang sudah tidak dipakai kita buat untuk Alat sederhana ya. ya. Setelah sudah bersih, dan ini kan airnya mengalir loh, udah, lalu kita ke proses untuk pemarutan. Ini biasanya ada dua, yang satu untuk yang warna kuning, yang satu untuk warna putih. Sejahit itu warnanya putih, kuning lama itu warnanya ini. Nah, berarti setelah sudah diparut, kemudian nanti kita langsung ke mesin diperas. Nah, ini kita kayak yang ada kayak semacam hidrolis kecil, tapi masih dibantu dengan manual. Berarti hasil dari pemerasan itu kan ada sari. Nah, setelah dari dasarinya, berarti kita siapkan langsung ke bagian sini. Nah, ini, oke, misalkan wajan ini, jadi nanti dari sari jahe, kemudian gula, kemudian rempah-rempah yang sudah digodok itu biasanya sarinya loh, kita campur menjadi satu, baru kita nyalakan kompor, berarti dipanaskan. Nah, karena pembuatan kurang lebih itu sekitar 10 kilo, memakan waktu kurang lebih 2 jam. Jadi kristal. Nah, setelah sudah kristal, masih proses sudah mau akhir, berarti nanti sudah kering, kita ayak. Jadi ada ayakan itu. Dan setelah diayakan itu ada hasilnya yang sudah jadi instan langsung, ada yang masih kerikil agak besar-besar, kemudian kita masuk mesin ke penepung. Masuk penepungnya di sini. Oh, biar harus itu. Ya, tapi nanti hasil yang kristal sudah jadi dengan yang sudah kerikil sudah dihaluskan dijadiin satu, baru masuk ke ruang piping. Ya. Jadi ini, nah nampaknya kita masuk nanti kalau misalkan udah udah jadi itu kan kemudian untuk yang instan berarti kita ada peralatan hand seller namanya untuk atasnya itu ya. Tapi kalau untuk yang badan umum itu berarti diracik, berarti masih manual pakai ya. Kalau yang misalkan contoh yang packing setelah masuk kan seperti ada yang ini contoh ini masangnya, jadi untuk merekatnya itu menggunakan hand seller ya. Kalau sudah berarti baru kita masuk ke pendistribusian di outlet depan. Ya. Terima kasih.